Di tengah rawa-rawa gelap Riau yang penuh kabut dan suara binatang malam, Ahmad, seorang pria ambisius yang haus kekuasaan, menenggelamkan istrinya Siti hidup-hidup di Sungai Siak yang hitam pekat. Bukan karena cinta pudar, tapi demi merebut harta warisan raksasa milik mertuanya yang sekarat, Haji Abdullah. Namun, apa jadinya jika Siti selamat dari kematian dingin itu? Tubuhnya penuh luka robek dan trauma yang menyayat jiwa? Rahasia gelap Ahmad mulai terkuak, memicu spiral kekerasan brutal, penyiksaan psikologis, pembunuhan berdarah, dan hantaman dendam yang tak kenal ampun. Kabut malam menyelimuti Riau seperti selubung mayat yang lembab, menggantung rendah di atas Sungai Siak yang hitam pekat, bau amis lumpur dan bangkai ikan menyengat hidung. Ahmad menyeret Siti melewati semak belukar yang basah, tangannya mencengkeram lengan istrinya seperti kait besi yang menggigit daging. Setiap langkahnya membuat lumpur menciprat, menempel di kaki mereka seperti darah yang mengental. Siti tersandung, lututnya memar menghantam akar pohon yang menonjol, tapi ia tak berani menjerit. Mata Ahmad, dingin seperti mata ular, sudah memperingatkannya. Diam, Siti, desisnya, suaranya rendah tapi penuh racun, atau aku akan robek mulutmu sebelum air ini melakukannya. Siti merasa hatinya hancur berkeping-keping, seperti kaca yang dipecah oleh tangan yang pernah membelainya. Dulu, Ahmad adalah mimpi indahnya, pria tampan dari Pekanbaru yang berjanji membawa kebahagiaan, tapi kini ia adalah monster yang haus darah. Air mata mengalir di pipinya, bercampur keringat dingin, saat ingatan melintas, cinta pertama mereka di bawah pohon kelapa sawit, ciuman yang manis, janji abadi. Kini, semuanya terasa seperti pisau yang menusuk lambungnya, menyayat perlahan hingga darah imajiner mengalir. Kenapa, Mas? Bisiknya, suaranya pecah seperti daun kering yang diinjak. Apa salahku? Aku mencintaimu, aku rela mati untukmu. Tapi Ahmad hanya tertawa pendek, tawanya hambar seperti hembusan angin mati. Cinta? Ini bukan soal cinta, Siti. Ini soal harta bapakmu, Haji Abdullah. Tanah luasnya, sawitnya yang tak pernah habis, uangnya yang mengalir seperti sungai ini. Kau penghalangnya. Kau harus hilang, agar semuanya jadi milikku. Mereka tiba di tepi sungai, airnya bergelombang pelan seperti napas setan yang menunggu mangsa. Kabut semakin tebal, menyembunyikan bulan yang pucat, hanya menyisakan cahaya samar yang membuat bayangan mereka memanjang seperti hantu. Ahmad mendorong Siti ke depan, tangannya menekan punggungnya hingga tulang belakang terasa retak. Ia jatuh ke lututnya, lumpur dingin meresap ke gaun putihnya yang sederhana, menodai seperti noda dosa yang tak terhapus. Mas, tolong jangan, isak Siti, tangannya meraih kaki Ahmad, kuku-kukunya menggali daging betisnya hingga darah merah pekat menetes, mengalir ke lumpur seperti sungai kecil yang menyedihkan. Rasa sakit menusuk Ahmad, tapi ia menikmatinya. Sakit itu mengingatkannya pada pengorbanan, pada dendam lama terhadap Haji Abdullah yang selalu memandangnya rendah, seperti kotoran di sepatu. Dengan gerakan brutal, Ahmad menarik rambut Siti ke belakang, memaksa wajahnya menengadah. Matanya membelalak, penuh ketakutan yang menyayat jiwa, air mata mengalir deras seperti hujan yang tak berhenti. Kau terlalu lemah, Siti, bisiknya di telinganya, napasnya panas menyengat kulit dinginnya. Dunia ini milik yang kuat, yang berani ambil apa yang pantas. Bapakmu sekarat, dan kau satu-satunya penghalang. Sebelum Siti sempat menjerit, Ahmad mendorong tubuhnya ke air hitam. Tubuhnya tercebur dengan cipratan keras, air dingin menyergap seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya, merobek pori-pori hingga terasa seperti api yang membakar dari dalam. Siti meronta liar, tangannya menampar permukaan air, kakinya menendang lumpur dasar sungai yang licin. Air masuk ke mulutnya, asin dan pahit, bercampur darah dari bibir yang tergigit. Ia meraih lengan Ahmad, kuku-kukunya menggaruk wajahnya lagi, meninggalkan goresan dalam yang menganga, darah mengalir deras ke matanya, membuat penglihatannya merah. Tolong, Mas, aku anakmu. Isaknya di antara gelembung udara yang pecah, tapi Ahmad menekan kepalanya lebih dalam, tangannya seperti cakar besi yang menghancurkan tengkorak. Gelembung darah muncul ke permukaan, merah gelap seperti tinta dosa, mewarnai air hitam menjadi lautan neraka kecil. Rasa sakit menyayat Siti dari dalam, bukan hanya tubuh yang hancur, tapi hati yang robek, cinta yang dikhianati, mimpi yang direnggut, dan janji yang menjadi dusta. Ahmad menahan hingga tubuh Siti melemah, gerakannya lambat seperti boneka rusak, mata yang tadinya penuh harap kini kosong, penuh keputusasaan yang menyayat. Akhirnya, sungai tenang kembali, hanya riak kecil yang tersisa, seperti bisikan rahasia yang terkubur. Ahmad berdiri, napasnya terengah, darah dari goresan Siti menetes ke sungai,
bercampur dengan air yang baru saja menelan istrinya. Tapi saat ia berbalik, bayangan muncul di kabut, sosok Siti yang basah kuyup, mata hampa tapi penuh dendam. Bisikannya menyayat jiwa Ahmad seperti pisau tumpul yang mengiris lambat. Kau pikir aku mati, Mas? Aku akan kembali dan harta itu akan jadi kutukanmu. Ahmad menggeleng, tapi hantunya tetap ada, menyayat hatinya dengan jeritan tak terdengar, mengingatkan bahwa kejahatan ini baru permulaan dari mimpi buruk yang tak berujung. Rumah mewah Haji Abdullah di Pekanbaru, Riau, berdiri megah seperti benteng yang menyimpan rahasia busuk, dinding-dindingnya yang putih kini diselimuti suasana duka palsu, aroma dupa dan bunga melati bercampur bau amis keringat ketakutan. Keluarga berkumpul di ruang tengah yang luas, cahaya lampu gantung redup memantul di lantai marmer, menciptakan bayangan panjang seperti jari-jari setan yang meraih. Ahmad duduk di kursi empuk, wajahnya muram tapi mata tajamnya melirik ke arah kamar Haji Abdullah, di mana wasiat harta itu tersimpan seperti harta karun yang menunggu dirampok. Ia memainkan peran suami berduka dengan sempurna, tangan menutup wajah, bahu terguncang, tapi di balik itu, hatinya berpesta. Siti sudah hilang, Sungai Siak telah menelan rahasianya, dan harta raksasa Haji Abdullah sebentar lagi jadi miliknya. Haji Abdullah, tubuhnya lemah di kursi roda, wajahnya keriput seperti kulit pohon kering yang retak, menatap Ahmad dengan mata yang masih tajam meski penyakit menggerogoti tubuhnya dari dalam. Udara ruangan terasa berat, penuh bisik-bisik kerabat yang datang memberi simpati, tapi Haji Abdullah tak peduli. Ia batu pelan, darah tipis menetes dari bibirnya, tapi suaranya tetap keras seperti cambuk. Ahmad, kau duduk di situ seperti anjing kelaparan yang pura-pura sedih, katanya tiba-tiba, suaranya serak tapi menusuk seperti pisau karat yang mengiris lambat. Semua orang terdiam, mata mereka melirik ke Ahmad yang langsung menunduk, tapi dalam hatinya api amarah membara. Pak, jangan begitu, balas Ahmad dengan suara gemetar palsu, matanya berkaca-kaca, ia diam-diam menusuk lengan kirinya dengan jarum kecil yang disembunyikan di saku. Darah merembes pelan ke kain lengan bajunya, menciptakan noda merah yang seolah air mata darah. Saya masih tidak percaya Siti pergi. Malam itu kami hanya jalan-jalan di tepi sungai, lalu dia hilang. Saya sudah cari sampai kaki berdarah, Pak. Tolong, jangan tambah luka hati saya dengan kata-kata kasar itu. Haji Abdullah tertawa pendek, tawanya seperti batu kering yang penuh racun, membuat dada Ahmad sesak seperti dicekik. Luka hati? Kau bicara luka hati, dasar anak kampung miskin yang haus darah. Kau pikir aku buta? Sejak kau kawin Siti, matamu selalu liar seperti ular beracun yang mengintai mangsa. Kau bukan suami, kau parasit. Mengisap darah keluargaku, pura-pura sayang tapi hatimu hitam seperti lumpur sungai itu. Siti anakku satu-satunya, darah dagingku, dan kau sampah dari selokan Pekanbaru yang tak pantas sentuh kakinya. Kata-kata itu menyayat seperti golok tajam yang mengiris daging hidup, mengungkit masa lalu Ahmad, anak yatim miskin yang pernah mengemis di pasar, tubuhnya kurus kelaparan, mimpi-mimpinya hancur di bawah sepatu orang kaya seperti Haji Abdullah. Ahmad mengepalkan tangan di bawah meja, kuku-kukunya menggali telapak tangannya sendiri hingga berdarah, tapi wajahnya tetap muram. Pak, kata-kata itu menyakitkan. Saya cinta Siti lebih dari nyawa saya. Kalau Pak tak percaya, biar Tuhan yang hukum saya. Tapi dalam hati, ia berbisik kasar pada dirinya sendiri. Dasar tua bangka sekarat, sebentar lagi kau mati dan harta itu jadi milikku. Kau yang parasit, menyiksa anakmu dengan kekerasan hatimu sendiri. Seorang kerabat, Tante Fatimah, mencoba menenangkan, Pak Haji, jangan marah. Ahmad sudah hancur. Kita doakan Siti selamat. Tapi Haji Abdullah tak berhenti, matanya menyala seperti api neraka, menatap Ahmad lurus hingga terasa seperti jarum yang menusuk mata. Hancur? Kau hancur, Ahmad? Kau pikir aku tak tahu? Kau yang dorong Siti ke sungai itu, ya? Kau yang bunuh anakku demi harta. Kau monster, bukan manusia. Kalau Siti mati, aku kutuk kau seumur hidup. Arwahnya akan hantui kau, robek jiwamu malam demi malam, sampai kau mampu seperti anjing gila di jalanan. Isak Haji Abdullah pecah, air mata mengalir di pipi keriputnya, tubuhnya terguncang, tapi kata-katanya tajam seperti duri beracun yang menohok hati Ahmad, membuatnya merasa jiwa robek dari dalam. Ahmad pura-pura terseduh, tapi darah dari luka jarumnya mengalir lebih deras, mencampur keringat dingin. Rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibanding luka emosional yang menyayat, mengingatkannya pada masa kecilnya yang hancur, pada dendam yang kini membara lebih kuat. Malam itu, setelah kerabat pulang, Ahmad sendirian di kamar, menatap cermin dengan wajah penuh goresan dari kuku Siti.
Kau pikir kata-katamu bisa hentikan aku, tua bangka? Gumamnya pada bayangan Haji Abdullah yang seolah muncul di cermin. Aku akan ambil semuanya, dan arwah Siti? Biar dia datang, aku akan robek lagi tubuhnya di mimpi. Tapi di balik kata kasar itu, hati Ahmad menyayat dirinya sendiri. Rasa bersalah samar menyelinap, seperti pisau tumpul yang mengiris lambat, mengingatkan bahwa duka palsu ini sebentar lagi akan jadi neraka nyata. Pagi di Sungai Siak berubah menjadi neraka hidup ketika matahari Riau yang panas menerobos kabut, menyinari air hitam yang menggeliat seperti ular beracun. Nelayan Daud, tubuhnya kurus dan kulitnya gosong oleh matahari bertahun-tahun, melempar jala ke sungai dengan tangan gemetar, bau busuk amis sudah menyengat hidungnya sejak fajar. Jalannya tersangkut sesuatu yang berat, bukan ikan biasa, tapi massa lembek yang naik ke permukaan seperti mayat bangkit dari kubur. Saat ia tarik kuat-kuat, tubuh perempuan terapung, kulitnya pucat kehijauan seperti lumut busuk, robek-robek oleh gigitan ikan buas yang meninggalkan lubang menganga di pipi dan perutnya. Darah kering menggumpal di luka-luka itu, bercampur lumpur hitam yang menetes seperti nanah dari daging busuk. Mata mayat terbelalak lebar, penuh horor beku, seolah jeritan terakhirnya masih bergema di udara lembab. Ya Allah, apa ini? Mayat-mayat busuk, jerit Daud, suaranya parau seperti kayu retak, tubuhnya mundur hingga tersandung batu, jatuh ke lumpur basah. Tanganannya gemetar menyentuh mayat itu, merasakan dinginnya seperti es neraka, dan ia muntah di tepi sungai. Isi perutnya bercampur air keruh, membuat baunya semakin menyengat. Warga sekitar, yang kebetulan melintas dengan perahu kayu, berlari mendekat, suara jeritan mereka bergema seperti tangisan hantu di rawa. Itu mirip Siti, istri Ahmad. Lihat gaunnya yang robek, cincin kawinnya yang berkarat, bisik seorang warga, wajahnya pucat seperti kain kafan. Kerumunan membesar, suara histeris campur penasaran, tangan-tangan kasar mendorong mayat ke tepi, membuat luka-lukanya menganga lebih lebar, darah segar, atau mungkin nanah, menetes ke lumpur seperti air mata dosa. Ahmad datang tergesa, wajahnya pucat tapi matanya licik seperti rubah yang mengintai mangsa. Ia sudah tahu ini bukan Siti. Malam sebelum kejadian, ia bunuh seorang gelandangan perempuan di pinggir rawa, memutilasi wajahnya dengan golok tajam hingga tak dikenali, mengiris bibir dan hidungnya hingga daging mengelupas seperti kulit ular, lalu pakai gaun Siti dan cincin kawinnya agar mirip. Darah korban saat itu menyembur ke wajah Ahmad, panas dan lengket, membuatnya tertawa gelap di kegelapan rawa. Kini, di depan warga, ia pura-pura kaget, jatuh berlutut di lumpur, tangannya menyentuh mayat itu hingga merasakan dingin busuknya. Siti, ya Tuhan, Sitiku, isaknya, suaranya pecah tapi palsu, air mata dipaksakan dengan menggigit bibir hingga berdarah. Kenapa kau pergi seperti ini? Kau biarkan aku sendirian dengan luka ini, dasar perempuan lemah yang tak berguna. Warga menepuk bahunya, tapi Komisaris Budi tiba dengan mobil patroli, sirene meraung seperti jeritan setan. Tubuhnya tegap, matanya tajam seperti pisau bedah, ia langsung ambil alih, memasang garis polisi dengan kasar, mendorong warga mundur. Mundur semua. Ini bukan tontonan, ini mayat yang robek seperti daging sembelihan, bentaknya. Suaranya tegas tapi penuh racun. Tim forensik turun, membuka kantong jenazah, bau busuk menyembur seperti gas beracun, membuat beberapa orang muntah lagi. Mayat diangkat, perutnya robek lebar, usus-ususnya tergantung seperti ular mati, darah mengalir ke tanah seperti sungai kecil yang gelap. Di kantor polisi Pekanbaru, yang gelap dan lembab seperti sel neraka, Komisaris Budi interogasi Ahmad di ruang kecil yang pengap, hanya meja kayu retak dan kursi besi dingin. Ahmad duduk dengan wajah muram, tapi Budi mencondongkan tubuh, napasnya panas di wajah Ahmad. Ceritakan lagi, Ahmad. Malam itu kau dorong Siti ke sungai, ya? Kau pikir aku bodoh? Mayat itu robek seperti kau iri sendiri, wajahnya hancur, mata terbelalak seperti melihat setan, dan kau duduk di sini pura-pura sedih seperti anjing yang kehilangan tulang. Kata-kata Budi menyayat seperti cambuk berpaku, menohok hati Ahmad yang sudah gelap. Ahmad menunduk, tangannya gemetar, tapi suaranya kasar balik, Pak Komisaris, kau tuduh aku seperti sampah. Siti istriku, aku cinta dia lebih dari apapun. Malam itu dia terpeleset, air hitam itu telan dia hidup-hidup. Aku coba selamatkan, tapi aku gagal. Kau mau apa? Robek hatiku lagi dengan kata-kata busukmu itu. Tapi dalam hati, Ahmad membayangkan mayat gelandangan itu. Bagaimana ia iris lehernya pelan-pelan, darah menyembur hangat ke tangannya, jeritan korban yang menyayat seperti musik gelap baginya. Budi tertawa dingin, suaranya seperti gerinda yang mengikis besi. Cinta?
Kau bicara cinta, dasar monster haus darah? Autopsi bilang mayat itu bukan Siti. DNA tak cocok, tapi kau sudah pasang cincin kawinnya seperti boneka mati. Kau bunuh perempuan malang itu, ya? Iris wajahnya hingga menganga, biar mirip istri yang kau benci. Aku lihat matamu, Ahmad, hitam seperti lubang neraka, penuh dendam. Kalau Siti masih hidup, dia akan robek jiwamu sendiri, dasar pengkhianat busuk. Kata-kata itu menohok seperti pisau tumpul yang mengiris lambat, membuat Ahmad merasa hatinya robek dari dalam. Bayangan mayat menganga muncul di pikirannya, jeritan tak terdengar menyayat jiwa gelapnya. Ruangan terasa semakin gelap, brutal seperti sungai yang haus darah, dan Ahmad tahu, rahasia sadisnya mulai retak seperti daging busuk yang terbuka. Malam di rawa gambut Riau terasa seperti pelukan maut yang lembab, angin pelan membawa bisikan daun-daun basah yang seolah menangis pelan, menyentuh jiwa yang sudah retak. Siti bersembunyi di pondok kecil Dr. Rina, tubuhnya meringkuk di kasur tipis yang berbau lumut, luka-luka di kulitnya masih perih seperti api yang tak pernah padam, tapi yang lebih menyayat adalah hati yang robek berkeping-keping. Ia selamat dari Sungai Siak berkat Dr. Rina yang menemukannya terapung. Napasnya tersengal seperti bayi yang baru lahir ke dunia neraka, tapi trauma itu seperti arwah yang melekat, menyentuh perasaan terdalamnya, cinta yang dikhianati, kepercayaan yang diinjak, dan mimpi rumah tangga yang hancur seperti kaca pecah yang menusuk telapak kaki. Siti duduk di sudut pondok, mata kosong menatap cermin retak yang memantulkan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah biasa. Bayangan itu basah kuyup, rambut menempel seperti rumput sungai yang busuk, mata hampa tapi penuh air mata yang tak terlihat. Kenapa kau biarkan dia lakukan ini padamu? Bisik bayangan itu, suaranya seperti isak Siti sendiri yang terperangkap di dada, menyayat hati seperti pisau tumpul yang mengiris lambat-lambat. Siti menangis pelan, tangannya memeluk diri sendiri, merasakan dingin trauma yang meresap ke tulang. Aku mencintainya, Mas Ahmad. Dari dulu, saat kita pertama ketemu di Pasar Pekanbaru, kau janji lindungi aku. Tapi kini, kau robek aku dari dalam, seperti sungai yang telan jiwaku. Kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri, tapi terasa seperti dialog dengan hantu dirinya, menyentuh perasaan terdalam, rasa malu karena pernah percaya, rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling dekat, dan rasa kehilangan yang seperti lubang hitam di dada. Dr. Rina duduk di sampingnya, tangannya lembut menyentuh bahu Siti, tapi mata dokter itu penuh air mata yang tertahan, seolah merasakan luka yang sama. Siti, kau kuat. Kau selamat dari air itu, dari kegelapan yang ingin telanmu. Tapi hantu di hatimu itu yang paling menyakitkan. Biar aku bantu, tapi kau harus lepaskan rasa cinta yang sudah jadi racun itu. Siti menoleh, air matanya mengalir deras seperti hujan rawa yang tak berhenti. Dok, bagaimana? Setiap malam aku lihat diriku sendiri di rawa, basah dan penuh luka, bisik-bisik bahwa aku bodoh, bahwa aku pantas mati karena terlalu percaya. Itu hantu aku sendiri. Dok menyentuh jiwaku sampai aku merasa tak layak hidup lagi. Kata-kata itu menyayat seperti jeritan diam yang bergema di ruangan kecil, menyentuh perasaan terdalam Dr. Rina. Ingatan akan pasien-pasien sebelumnya yang hancur karena pengkhianatan, membuat hatinya ikut robek. Sementara itu, di rumah mewah Haji Abdullah, Ahmad terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya basah keringat seperti baru keluar dari sungai neraka, dada naik turun seperti orang yang dicekik arwah. Kamar gelap, hanya cahaya bulan yang menyusup lewat jendela, memantul di dinding seperti bayangan hantu yang menari. Ia melihatnya lagi. Siti muncul di ujung tempat tidur, basah kuyup, air menetes dari rambutnya seperti darah tipis, mata penuh air mata yang menyayat jiwa. Mas, kenapa kau bunuh aku? Bisik hantu itu, suaranya pelan tapi menusuk seperti jarum yang menembus hati, menyentuh perasaan terdalam Ahmad, rasa bersalah yang selama ini ia kubur, tapi kini bangkit seperti mayat yang tak mau mati. Ahmad bangkit, tangannya gemetar meraih pisau kecil dari meja samping, mengiris luka lama di lengan yang sudah bekas goresan Siti. Darah mengalir pelan seperti air mata yang tak terbendung, sakit fisik itu seolah obat untuk luka jiwa yang lebih dalam. Ah, Siti, kau hantu sialan, kenapa tak mati saja? Gumam Ahmad, suaranya pecah seperti kaca retak, tapi hantu itu mendekat, wajahnya dekat sekali hingga Ahmad merasakan dingin napasnya. Kau cintai aku dulu, Mas. Ingat malam pertama kita? Kau bilang aku cahaya hidupmu. Tapi kini kau gelapkan semuanya demi harta, kau robek hatiku, dan kini giliran jiwamu yang robek. Kata-kata itu menyayat seperti cambuk emosional yang memukul perasaan terdalam, mengungkit kenangan manis yang kini jadi racun, cinta pertama, pelukan hangat, janji abadi yang hancur. Ahmad menangis pelan, jarang sekali ia menangis, tapi air mata itu panas seperti lava, membakar dada dari dalam. Ia menusuk lengan lebih dalam,
Darah menyembur ke lantai seperti sungai kecil yang gelap, tapi sakit itu tak cukup. Hantu Siti tetap ada, bisik-bisik tentang pengkhianatan, menyentuh jiwa gelapnya hingga terasa seperti lubang yang tak bisa ditambal, membuatnya merasa hancur dari dalam, seperti pohon sawit yang roboh di rawa, akarnya tercabut dari tanah yang pernah memberi kehidupan. Di antara kegelapan malam, Siti dan Ahmad terhubung oleh trauma yang sama, hantu yang menyayat jiwa mereka masing-masing. Siti dengan rasa kehilangan yang menyentuh perasaan terdalam tentang cinta yang hilang. Ahmad dengan rasa bersalah yang mulai menggerogoti seperti ulat di daging busuk. Rawa riau seolah menangis bersama mereka, angin membawa isak yang tak terdengar, menyentuh hati siapapun yang mendengar, mengingatkan bahwa pengkhianatan bukan hanya membunuh tubuh, tapi juga jiwa yang tak pernah sembuh. Udara di tepi sungai Siak semakin tebal, seperti napas setan yang mendekat pelan-pelan, membuat setiap hembusan angin terasa seperti jari dingin yang merayap di punggung. Komisaris Budi berdiri di atas lumpur basah, sepatunya tenggelam sedikit demi sedikit, matanya menyipit menatap mayat yang kini tergeletak di tanah kering. Tubuhnya bergoyang pelan oleh angin seperti boneka rusak yang masih bernapas. Tim forensik bekerja cepat, tapi gerakan mereka terasa lambat di mata Ahmad. Setiap detik seperti jarum jam yang menusuk telinga, meningkatkan detak jantungnya yang sudah berdegup kencang seperti drum perang. Bau busuk semakin menyengat, campur bau darah kering dan lumpur yang mulai mendidih di bawah matahari riau yang naik perlahan, membuat keringat Ahmad bercampur darah dari goresan lama di wajahnya. Budi mendekat ke Ahmad, langkahnya berat tapi tegas, seperti predator yang mengintai mangsa yang sudah terpojok. Lihat ini, Ahmad, katanya pelan tapi penuh ancaman, suaranya seperti gemuruh sungai yang akan banjir. Mayat ini, wajahnya hancur seperti diiris sengaja. Bukan ikan saja yang robek dia, lihat luka di lehernya, potongan rapi seperti golok tajam. Kau bilang Siti terpeleset? Di air gelap malam? Tak ada jejak perlawanan di tepi, tak ada apa-apa selain lumpur yang terlalu rapi. Kau bohong, ya? Atau kau yang iris dia pelan-pelan sebelum dorong ke air? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dekat, membuat Ahmad mundur selangkah, kakinya tergelincir di lumpur, hampir jatuh, tensi naik, napasnya tersengal, mata Budi tak berkedip, menusuk seperti bor yang menggali rahasia. Ahmad menelan ludah, mulutnya kering seperti pasir rawa, tangannya gemetar tapi ia paksa tersenyum tipis. Pak Komisaris, jangan tuduh sembarangan. Saya lihat sendiri Siti jatuh. Air itu dalam, gelap, arusnya kuat seperti monster yang tarik dia ke bawah. Saya lompat ikut, tapi terlambat. Tapi suaranya bergetar, kata-katanya terputus-putus seperti tali yang akan putus, dan Budi mendekat lebih lagi. Wajahnya hanya sejengkal dari Ahmad, napasnya panas menyengat. Terlambat? Kau yakin? Timku temukan serpihan kain di semak-semak, robek seperti ditarik kasar. Dan darah, bukan dari mayat ini saja, tapi darah segar di batu tepi. Darahmu? Atau darah Siti yang kau siksa sebelum bunuh? Bicara sekarang, Ahmad, atau aku akan gali sungai ini sampai tulangmu keluar. Kerumunan warga semakin dekat, bisik-bisik mereka seperti desis ular yang mengelilingi, mata-mata curiga menatap Ahmad, membuatnya merasa seperti tikus di sarang singa. Seorang forensik mendekat, suaranya pelan tapi seperti bom waktu. Pak, luka di perut mayat ini bukan gigitan ikan sepenuhnya. Ada bekas tusukan, seperti pisau kecil yang menusuk lambat, biar korban rasakan sakit sebelum mati. Kata itu meledak di telinga Ahmad, tensi melonjak, jantungnya seperti mau pecah, keringat dingin mengalir deras, bayangan malam mutilasi gelandangan itu muncul lagi. Jeritan korban yang ia bungkam dengan tangan, darah menyembur hangat, tapi kini terasa seperti kutukan yang mendekat. Budi menoleh ke timnya, memberi kode cepat, periksa Ahmad, goresan di wajahnya, cocokkan dengan DNA di mayat. Ahmad panik, mundur lagi, tapi dua polisi sudah mendekat, tangan mereka seperti cakar besi yang siap mencengkeram. Tunggu. Ini salah paham, jerit Ahmad, suaranya naik oktav, tapi Budi hanya tersenyum dingin. Salah paham? Kita lihat nanti di kantor. Sungai ini simpan banyak rahasia, Ahmad, dan kau sebentar lagi akan tenggelam di dalamnya. Angin semakin kencang, kabut mulai naik lagi seperti tirai yang menutup panggung neraka. Meninggalkan Ahmad terperangkap di tengah-tengah, tensi ketegangan memuncak seperti tali busur yang ditarik sampai batas, siap putus dan menusuk segalanya. Rahasia gelapnya terasa semakin dekat ke permukaan, seperti mayat yang bangkit pelan dari lumpur, haus balas dendam. Malam di rawa gambut riau terasa seperti neraka yang hidup, kabut tebal menggantung seperti napas mayat yang lembab dan busuk, menyusup ke pori-pori kulit seperti jarum racun yang menusuk pelan-pelan. Angin malam menderu pelan,
membawa suara jeritan samar dari binatang malam yang seolah meramalkan darah yang akan tumpah. Ahmad, di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara gelap, duduk di kursi kayu yang retak, tangannya gemetar memegang ponsel, mata liarnya memantul cahaya redup lampu seperti mata setan yang haus mangsa. Ia sudah tahu dari Sulaiman, Siti masih hidup, bersembunyi di pondok tua Maktinah di pinggir rawa, dilindungi Dokter Ina seperti tikus yang disembunyikan dari kucing lapar. Karim, bisik Ahmad ke telepon, suaranya rendah tapi penuh racun seperti bisa ular, bunuh dia malam ini. Iris lehernya pelan-pelan, biar dia rasakan sakit seperti yang aku rasakan. Jangan biarkan dia jerit, bungkam mulutnya dengan lumpur busuk itu. Dan Maktinah potong saja, buang tubuhnya ke rawa biar ikan-ikan robek dagingnya sampai tulang. Karim, pria bertubuh kekar dengan bekas luka seperti jaring laba-laba di wajahnya, mengangguk di ujung sana, golok tajamnya sudah digenggam erat, mata pisau memantul cahaya bulan seperti senyum maut. Ia merayap ke pondok Maktinah yang reot, kayu-kayunya berderit seperti tulang yang patah, rawa di sekitarnya bergelombang pelan seperti napas monster yang menunggu. Pintu pondok retak terbuka pelan, suara engsel seperti jeritan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, Maktinah, wanita tua dengan kulit keriput seperti kertas basah, duduk di kursi goyang, mata tuanya setengah tertutup, tapi tiba-tiba terbelalak saat bayangan Karim muncul seperti hantu dari kegelapan. Siapa kau? Gumamnya, suaranya gemetar seperti daun kering yang akan jatuh. Karim tak bicara, gerakannya cepat seperti ular menyergap, tangan kirinya mencengkeram rambut Maktinah yang tipis, menarik kepalanya ke belakang hingga lehernya terpapar seperti domba sembelihan. Golok naik pelan, mata pisau dingin menyentuh kulit keriput itu, dan dengan satu gerakan brutal, ia iris lehernya dari telinga ke telinga, darah menyembur deras seperti air mancur hitam, panas dan lengket, memercik ke dinding kayu yang langsung berlumur merah gelap seperti lukisan neraka. Maktinah menggeliat, tangannya meronta lemah, kuku-kukunya menggaruk lengan Karim hingga daging robek, tapi jeritannya tertahan oleh darah yang membanjiri tenggorokannya. Suara gor-gor seperti gelembung darah yang pecah satu persatu. Tubuhnya ambruk ke lantai, darah mengalir seperti sungai kecil yang gelap, meresap ke celah kayu seperti racun yang menyusup ke tanah, baunya amis dan besi menyengat, membuat Karim tersenyum gelap, sakit yang menyayat, brutal seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Siti, yang tidur di kamar belakang, terbangun oleh suara basah itu, seperti daging yang dirobek hidup-hidup, bulu kuduknya berdiri tegak seperti jarum es yang menusuk tulang punggung. Ia bangkit pelan, hati berdegup kencang seperti drum maut, dan mengintip dari celah pintu. Mata melihat tubuh Maktinah yang tergeletak, leher menganga lebar seperti senyum maut yang robek, darah masih mengalir pelan seperti air mata dosa yang tak berhenti. Jeritan Siti pecah, suara nyaring yang menusuk malam seperti pisau yang mengiris kegelapan. Tidak. Mak ya Allah, tidak. Tapi Karim sudah mendengar, matanya menyala seperti api neraka, ia menerjang pintu dengan bahu kekar, kayu retak seperti tulang patah, dan mengejar Siti yang lari ke rawa, kakinya tercebur lumpur basah yang menarik seperti tangan mayat dari bawah. Rawa gelap menelan mereka, kabut menyembunyikan bayangan seperti tirai neraka yang tebal, suara cipratan lumpur seperti daging yang dihancurkan. Siti berlari tersandung, akar-akar pohon seperti cakar setan yang mencengkeram kakinya, napasnya tersengal seperti orang yang dicekik arwah. Karim mendekat, goloknya terayun, dan dengan satu tusukan brutal, pisau menusuk paha Siti dari belakang, mata pisau merobek daging hingga menyentuh tulang, retak seperti kayu kering yang pecah, darah menyembur panas ke lumpur, sakit yang menyayat jiwa seperti api yang membakar dari dalam, membuat Siti jatuh berlutut. Jeritannya bergema seperti tangisan hantu yang membuat bulu kuduk berdiri, sakit yang gelap, brutal, seperti mimpi buruk yang hidup. Tapi Siti tak menyerah, tangannya meraih batu tajam dari lumpur, dingin dan licin seperti darah segar, dan saat Karim mendekat dengan senyum kejam, ia ayunkan batu itu ke wajahnya dengan kekuatan putus asa. Batu menghantam pipi Karim, daging robek seperti kain basah yang diiris, darah menyembur ke mata Siti, panas dan asin, gigi Karim pecah seperti kaca retak, jeritannya seperti lolongan binatang yang disiksa. Ia jatuh ke lumpur, wajah hancur seperti daging giling yang berdarah, mata satu tertutup darah yang mengalir seperti sungai neraka kecil. Siti mundur, tubuhnya gemetar, darah Karim menempel di tangannya seperti kutukan gelap yang tak terhapus, napasnya tersengal di kegelapan rawa yang seolah menertawakan mereka. Brutalitas yang menyayat, membuat bulu kuduk berdiri seperti jarum es di malam yang tak berakhir, rahasia darah yang terkubur di lumpur busuk, menunggu untuk bangkit lagi seperti hantu haus balas dendam. Di ruang interogasi kantor polisi Pekanbaru yang pengap dan gelap seperti sel neraka bawah tanah, dinding betonnya lembab dan berlumur noda darah lama yang tak pernah dibersihkan, Komisaris Budi duduk di kursi besi dingin, matanya menyala seperti bara api yang siap membakar segalanya. Udara berat penuh bau keringat asam dan darah basi,
Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip seperti denyut nadi yang sekarat, menciptakan bayangan panjang yang menari seperti hantu penyiksa. Sulaiman, tangan terborgol ke meja yang retak, tubuhnya meringkuk seperti hewan yang dipukul, wajahnya pucat dengan bekas memar biru hitam yang menganga seperti luka terbuka. Ia sudah ditangkap saat mencoba kabur dari rawa, lumpur kering menempel di kulitnya seperti kulit kedua yang busuk, dan kini ia menghadapi Budi, polisi yang kejam, brutal, sadis, gelap, menyayat hati seperti pisau karat yang mengiris lambat-lambat. Budi mencondongkan tubuh, tangannya menampar meja dengan keras hingga retak lebih dalam. Suara dentuman seperti tulang patah yang bergema di ruangan kecil itu, membuat Sulaiman tersentak seperti disetrum. Sulaiman, kau pikir bisa lari dari aku? Kau sampah busuk yang bau amis seperti mayat di rawa, bentak Budi, suaranya serak tapi tajam seperti cambuk berpaku yang menyayat kulit. Ia meraih kerah baju Sulaiman, menariknya ke depan hingga borgol menggigit pergelangan tangan hingga berdarah, darah merah segar menetes ke meja seperti air mata dosa yang tak berhenti. Ceritakan semuanya. Ahmad suruh kau apa? Iris leher Siti seperti kau iris Matinah? Aku tahu kau pembunuh. Sulaiman, ingat pembunuhan masa lalu MU? Wanita di kampung yang kau siksa, kau ikat dan siram minyak panas sampai kulitnya melepuh seperti daging bakar. Jeritannya seperti lolongan setan yang masih bergema di telingaku. Sulaiman menggeliat, matanya membelalak penuh horor, ingatan gelap itu muncul seperti mimpi buruk yang hidup. Tangan wanita itu meronta, kulit melepuh dan mengelupas seperti kertas terbakar, bau daging gosong yang menyengat, jeritan yang menyayat jiwa hingga ia sendiri merasa hati robek dari dalam. Pak! Pak Komisaris, tolong jangan, isak Sulaiman, air mata mengalir bercampur keringat dingin, tapi Budi tak berhenti. Ia brutal, sadis, gelap seperti monster yang haus darah. Dengan tangan kasar, Budi menekan luka memar di wajah Sulaiman, jarinya menggali daging hingga darah mengalir lagi. Sakit yang menyakitkan seperti api yang membakar dari dalam, membuat Sulaiman menjerit pelan seperti binatang yang disiksa. Sakit? Itu belum apa-apa. Bayangkan Siti, Ahmad pernah ikat dia di kamar gelap, siram air panas mendidih ke tubuhnya, kulitnya melepuh merah seperti lava neraka, jeritannya bergema tapi Ahmad tertawa seperti setan. Kau bagian dari itu, Sulaiman. Kau bantu monster itu. Ruangan terasa semakin sempit, tensi ketegangan seperti tali busur yang ditarik sampai batas, napas Sulaiman tersengal seperti orang yang dicekik pelan-pelan. Budi berdiri, meraih tongkat besi dari sudut ruangan, alat penyiksa yang gelap, sadis, dilarang tapi ia pakai seperti senjata rahasia, dan memukul meja di dekat tangan Sulaiman, suara denting seperti tulang retak yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku bisa pukul kau sekarang, Sulaiman. Robek dagingmu seperti kau robek Matinah. Lehernya menganga, darah menyembur panas ke dinding, tubuhnya menggeliat seperti ular yang sekarat. Itu yang kau lakukan atas perintah Ahmad? Dia racun Haji Abdullah juga, ya? Tuangkan racun pelan-pelan ke minumannya, biar tua bangka itu mati lambat, perutnya terbakar seperti api neraka, muntah darah hitam seperti lumpur busuk. Kata-kata Budi menyayat seperti pisau tumpul yang mengiris hati, mengungkit kekejaman Ahmad yang gelap. Haji Abdullah menggeliat di tempat tidur, mata tua itu penuh air mata kepedihan, tubuhnya menyusut seperti mayat kering, racun menyiksa dari dalam seperti ulat yang menggerogoti daging hidup. Sulaiman menangis terseduh, tubuhnya gemetar seperti daun di angin maut. Ya, Pak. Ahmad suruh aku, dia bunuh Haji dengan racun, biar warisan jatuh. Dan Siti, dia siksa dia dulu. Ikat tangannya sampai pergelangan retak, siram air panas sampai kulit mengelupas lapis demi lapis, bau gosong yang menyengat, jeritannya seperti tangisan bayi yang disiksa. Pengakuan itu keluar seperti nanah dari luka terbuka, menyakitkan polisi Budi sendiri. Ia merasa hati robek, ingatan korban-korban lama muncul seperti hantu yang haus balas dendam, membuatnya semakin brutal. Budi memukul bahu Sulaiman dengan tangan kosong, pukulan keras yang membuat tulang berderak seperti kayu patah, darah mengalir dari hidung Sulaiman seperti air terjun kecil yang gelap. Dasar monster. Kau dan Ahmad akan busuk di penjara. Disiksa seperti kau siksa mereka. Gelap, sadis, tanpa ampun. Siti, yang disembunyikan di ruang sebelah, mendengar semuanya melalui dinding tipis, air matanya mengalir deras seperti hujan darah, hati menyayat mengingat penyiksaan itu. Kulit melepuh yang masih perih, jeritan ayahnya yang mati lambat karena racun Ahmad, kekejaman yang gelap seperti rawa yang menelan segalanya. Jerat Budi semakin menutup, brutal dan sadis seperti penyiksaan itu sendiri, menyakitkan jiwa semua yang terlibat, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh di kegelapan malam Riau yang haus darah. Rumah mewah Haji Abdullah di Pekanbaru kini terasa seperti makam hidup yang gelap dan pengap, dinding-dindingnya yang dulu megah kini diselimuti bayangan panjang seperti jari-jari mayat yang meraih dari kegelapan,
Aroma dupa-duka bercampur bau darah basi dan racun yang masih menggantung di udara. Haji Abdullah akhirnya mati. Tubuhnya yang sudah rapuh seperti daun kering yang retak, terbujur kaku di peti mati kayu mahal, wajahnya pucat dengan mata tertutup rapat tapi seolah masih menatap penuh dendam dari alam baka. Racun yang Ahmad tuangkan pelan-pelan ke minumannya bekerja sadis. Perut Haji membengkak seperti balon daging yang akan meledak, darah hitam muntah dari mulutnya seperti lumpur neraka yang mendidih, jeritan pelan malam demi malam seperti lolongan arwah yang menyayat jiwa, menyentuh perasaan terdalam Ahmad, rasa bersalah yang mulai menggerogoti seperti ulat di daging busuk, tapi ia tekan dalam-dalam, mengubahnya jadi api kebencian yang membara. Pemakaman berlangsung di bawah langit riau yang mendung pekat, hujan gerimis seperti air mata langit yang tak berhenti, membuat tanah kubur licin seperti darah segar. Ahmad berdiri di tepi liang, wajahnya muram tapi matanya licik seperti rubah yang mengintai mangsa, pura-pura meneteskan air mata sambil membayangkan warisan, tanah sawit luas yang tak berujung, rekening gemuk seperti perut kembung Haji sebelum mati. Tapi saat peti diturunkan, angin menderu tiba-tiba, membawa bisikan samar seperti suara Haji yang serak. Ahmad, kau monster, kau bunuh aku lambat-lambat, racun itu bakar ususku seperti api neraka, dagingku meleleh dari dalam. Ahmad tersentak, bulu kuduknya berdiri tegak seperti jarum es yang menusuk, tapi ia gelengkan kepala. Itu pasti hayalan, tapi tensi ketegangan naik seperti tali busur yang ditarik sampai batas, jantungnya berdegup kencang seperti drum maut yang semakin dekat. Malam itu, di ruang kerja Haji yang gelap, Ahmad duduk sendirian, lampu meja redup memantul di map wasiat yang tergeletak seperti harta karun beracun. Notaris, pria parubaya dengan kacamata tebal, datang membacanya dengan suara gemetar. Warisan jatuh ke Siti, anak tunggal yang kucintai, jika ia tiada, maka... Ahmad mendengus, tapi hati menyayat, Siti masih hidup, rahasia itu seperti pisau di dada yang mengiris lambat. Tidak mungkin, desis Ahmad, tapi notaris menatapnya tajam. Ini wasiat sah, Pak. Haji tahu Anda tahu ambisi Anda yang gelap. Ahmad marah, tapi ia tahan. Malam itu, ia undang notaris minum, tuang racun lambat ke gelasnya seperti yang ia lakukan pada Haji. Racun yang bekerja sadis. Badan notaris membengkak seperti mayat busuk yang meledak, darah menyembur dari pori-pori seperti air mancur neraka, jeritan pelan di telepon saat notaris sekarat. Kau siksa aku, perutku terbakar. Dagingku meleleh seperti lilin neraka. Ahmad dengar semuanya, tertawa gelap tapi hati menyentuh perasaan terdalam. Kesepian pengkhianat yang mulai menyayat jiwa, brutal seperti mimpi buruk yang hidup. Di pondok persembunyian, Siti duduk meringkuk, air mata mengalir deras seperti hujan darah, mendengar kabar ayahnya mati dari Dokter Rina. Ayahku, isaknya, suaranya pecah seperti kaca retak yang menusuk hati, menyentuh perasaan terdalam tentang kehilangan, ayah yang dulu lindungi dia, sekarang mati lambat karena racun suaminya sendiri, perut membengkak, darah hitam muntah seperti sungai dosa. Rina memeluknya, tapi Siti melihat arwah ayah muncul di kabut rawa, wajah pucat dengan mata berkaca-kaca. Siti, anakku. Ahmad, bunuh aku sadis, racun itu siksa jiwaku, tapi kau harus kuat, warisan itu milikmu, jangan biar monster itu ambil. Tensi naik, Siti gemetar, bulu kuduk berdiri seperti arwah yang mendekat, jeritan diam di dada menyayat seperti pisau yang mengiris hati lambat-lambat. Ahmad di rumah, terbangun dari mimpi buruk, tubuh basah keringat seperti darah segar, arwah Haji dan Siti muncul bersama, basah kuyup dengan luka menganga, darah menetes seperti air mata abadi. Kau bunuh kami, Ahmad, rasakan sekarang, bisik mereka, suara serak yang menyayat jiwa, membuatnya gila. Ia ambil pisau, menusuk matanya sendiri dalam kegilaan, darah menyembur panas ke wajahnya seperti ledakan neraka kecil, sakit brutal yang menyakitkan tapi tak cukup untuk usir hantu itu. Tensi memuncak, napas tersengal seperti dicekik pelan, arwah mendekat lebih lagi, tangan dingin mereka menyentuh kulitnya seperti jarum racun, menyentuh perasaan terdalam, penyesalan yang gelap, sadis seperti penyiksaan diri yang tak berakhir. Ahmad jerit, suara lolongan seperti binatang yang disiksa, tapi di balik itu, hati menyayat. Siti, ayahmu, kenapa kalian tak mati saja? Malam riau semakin gelap, brutal dan menegangkan seperti rawa yang haus darah, menyentuh jiwa semua yang terlibat dengan luka yang tak pernah sembuh. Malam di penjara Pekanbaru terasa seperti pelukan maut yang dingin dan lembab, dinding sel Ahmad yang gelap dan berlumur noda darah lama seperti kulit mayat yang mengelupas, menyentuh perasaan terdalamnya, kesepian pengkhianat yang tak pernah dimaafkan, hati yang robek berkeping-keping oleh bayangan Siti dan Haji Abdullah yang tak pernah hilang. Ahmad duduk di sudut sel, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan, tapi matanya penuh api dendam yang membara seperti lava neraka yang siap meledak. Borgol di tangannya menggigit kulit hingga berdarah, tapi sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibanding luka emosional yang menyayat jiwa. Ingatan Siti yang dulu mencintainya dengan tulus, pelukan hangat di bawah pohon sawit,
Janji abadi yang kini jadi dusta pahit yang mengiris hati lambat-lambat, membuat air mata panas mengalir di pipinya untuk pertama kalinya sejak kecil. Rasa kehilangan yang menyentuh perasaan terdalam, campur penyesalan yang seperti racun yang meresap ke tulang. Sipir malam, seorang pria tua dengan mata lelah seperti ayah yang kehilangan harapan, mendekat dengan kunci bergantung di pinggangnya. Suara langkahnya bergema seperti detak jam yang menghitung mundur kematian. Ahmad pura-pura tidur, tapi hatinya berdegup kencang seperti drum duka yang tak berhenti. Ingatan masa kecilnya muncul. Ayahnya yang miskin, memukulnya dengan sabuk hingga kulit robek, kata-kata kasar yang menyayat, "Kau tak berguna. Ahmad, kau lahir untuk menderita." Saat sipir membuka pintu sel untuk periksa, Ahmad menerjang seperti binatang liar yang putus asa. Tangannya mencengkeram leher sipir, jarinya menggali daging lunak hingga darah menyembur panas seperti air mata neraka, menusuk leher dengan pecahan besi tajam yang ia sembunyikan. Darah memercik ke dinding sel seperti lukisan abstrak yang gelap, sipir menggeliat lemah. Mata tuanya membelalak penuh air mata kepedihan. "Kenapa, anakku, aku punya keluarga?" Isaknya pelan, suara serak yang menyayat hati Ahmad seperti pisau yang mengiris perasaan terdalam. Rasa bersalah yang tiba-tiba muncul, seperti melihat ayahnya sendiri sekarat, tapi Ahmad tekan dalam. "Maaf, tapi aku harus hidup," bisiknya. Air mata campur darah sipir menetes ke tangannya, sakit emosional yang menyentuh jiwa gelapnya. Ahmad kabur ke kegelapan malam Riau, hujan deras seperti tangisan langit yang tak berhenti, menyiram tubuhnya yang berlumur darah seperti dosa yang tak terhapus. Ia lari ke Sungai Siak, tempat segala mimpi buruk bermula. Napas tersengal seperti orang yang dicekik arwah masa lalu. Ingatan Siti muncul lagi. Wajahnya yang lembut, senyum yang dulu hangatkan hatinya, tapi kini jadi hantaman emosional yang menyayat. "Kenapa kau hancurkan aku, Mas? Aku cintai kau lebih dari nyawa." Ahmad tiba di tepi sungai, air hitam bergelombang seperti napas monster yang haus, dan ia tahu Siti di dekat sana, bersembunyi dari jeratnya. Dengan cambuk yang ia ambil dari gudang tua, ia menyergap Siti yang sedang berjalan sendirian di rawa. Tangannya mengayun cambuk ke punggungnya, kulit robek seperti kain basah yang diiris, darah merah segar mengalir seperti air mata yang panas, jeritan Siti bergema seperti tangisan jiwa yang hancur. "Mas, tolong, kenapa kau siksa aku lagi? Aku pernah cintai kau, hatiku robek karena MU." Ahmad menarik rambutnya, wajah dekat seperti kekasih yang dihianati, air mata mengalir di pipinya campur hujan. "Siti, kau penghalangku, tapi kenapa hatiku sakit lihat kau begini?" bisiknya. Suara pecah menyentuh perasaan terdalam, cinta lama yang masih tersisa seperti bara api yang menyiksa dari dalam. Ia cambuk lagi, kulit Siti robek lebih dalam, darah menyembur ke lumpur seperti sungai kecil yang gelap, sakit yang brutal tapi emosional, menyayat hati mereka berdua seperti pisau yang mengiris kenangan manis jadi neraka. Siti lawan, gigi tangannya hingga daging robek seperti daging segar yang digigit binatang. Darah Ahmad mengalir panas ke mulutnya, jeritan menyayat jiwa bergema di rawa seperti lolongan duka yang tak berakhir. "Aku benci kau, Mas, tapi aku masih ingat cinta kita. Kenapa kau hancurkan semuanya?" Malam semakin gelap, hujan deras seperti tangisan tak berujung, Ahmad jatuh berlutut di lumpur, cambuk terlepas, air mata mengalir deras seperti hujan darah, menyentuh perasaan terdalamnya. Penyesalan yang tiba-tiba meledak seperti bendungan jebol, ingatan masa bahagia dengan Siti. Pelukan pertama, janji di bawah bulan, tapi kini jadi luka yang menyayat abadi. Siti mundur, tubuh gemetar, darah mereka bercampur di lumpur seperti ikatan dosa yang tak terputus, jeritan emosional yang menyentuh jiwa menggema di rawa yang sunyi, meninggalkan mereka berdua hancur dari dalam, seperti pohon sawit yang roboh di badai, akarnya tercabut dari tanah yang pernah beri kehidupan. Gedung pengadilan Pekanbaru berdiri megah di bawah langit Riau yang mendung seperti wajah Tuhan yang murka, dinding batuannya dingin dan retak seperti hati yang sudah lama hancur, kerumunan wartawan dan warga berdesakan di luar seperti kawanan serigala haus darah, kamera berkedip seperti mata setan yang mengintip rahasia gelap. Udara di ruang sidang pengap dan berat, penuh bau keringat ketakutan dan duka duka yang masih menempel dari pemakaman Haji Abdullah, kursi-kursi kayu berderit seperti tulang patah yang bergema, membuat setiap detik terasa seperti siksaan lambat yang menyayat jiwa. Ahmad duduk di kursi terdakwa, jas hitamnya kusut seperti kain kafan yang robek, wajahnya pucat tapi mata masih menyala dendam seperti bara api neraka yang tak padam. Tangannya gemetar di borgol besi yang menggigit kulit hingga berdarah tipis, ingatan emosional menyentuh perasaan terdalamnya. Siti yang dulu ia cintai, ayah mertuanya yang ia racuni. Semua jadi beban seperti batu besar yang menekan dada hingga sesak. Hakim memukul palu kayu, suara dentuman seperti tulang retak yang bergema. Sidang dibuka. Perkara gugatan warisan dan percobaan pembunuhan atas nama Ahmad. Pengacara Ahmad, pria licik dengan senyum palsu, bangkit dengan berkas tebal, suaranya lantang tapi penuh tipu daya. "Yang mulia, klien saya korban fitnah. Siti sudah mati, mayat di sungai bukti, dia terpeleset, bukan dibunuh."
Warisan harus jatuh ke Ahmad sebagai suami sah. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat udara, tapi Siti duduk di kursi saksi. Tubuhnya masih penuh bekas cambuk yang robek seperti lukisan neraka di kulitnya, mata berkaca-kaca tapi tegas, menyentuh perasaan terdalam ruangan, rasa iba yang seperti air mata tak terucap, ingatan ayahnya yang mati siksaan racun. Hati robek karena pengkhianatan suami yang pernah ia cintai seperti nyawa sendiri. Komisaris Budi dipanggil sebagai saksi, berdiri tegak seperti tiang keadilan yang dingin. Suaranya tegas tapi penuh amarah yang menyayat, "Yang mulia, Ahmad Monster. Dia racuni Haji Abdullah lambat-lambat, racun itu bakar usus dari dalam seperti api neraka. Muntah darah hitam seperti lumpur busuk, jeritan pelan malam demi malam yang menyayat jiwa keluarga. Dan Siti, dia ikat dan cambuk hidup-hidup, kulit robek lapis demi lapis, darah mengalir seperti sungai duka." Kata-kata itu meledak seperti bom emosional, membuat Ahmad tersentak, air mata panas mengalir di pipinya. Bukan penyesalan, tapi kebencian yang bercampur rasa kehilangan yang menyentuh perasaan terdalam, ingatan Siti yang dulu lembut kini jadi hantu yang menghantui. Pintu ruang sidang terbuka dramatis, Surya dan Karim dibawa masuk dengan borgol, tubuh mereka penuh memar dari interogasi brutal Budi, wajah hancur seperti daging giling yang berdarah. Surya tertunduk, suara gemetar menyayat seperti jeritan diam, "Ahmad suruh kami culik Siti," iris leher Maktina pelan-pelan. Darah menyembur panas seperti air mancur neraka, tubuhnya menggeliat seperti ular sekarat. "Kami siksa informan dengan cambuk sampai kulit melepuh, tulang retak seperti kayu patah." Karim mengangguk, mata kosong penuh trauma, "Kami tusuk paha Siti dengan golok, daging robek hingga tulang terlihat, darah banjir lumpur seperti banjir dosa." Pengakuan itu seperti pisau yang mengiris hati ruangan, wartawan menjerit, warga menangis terseduh, Siti memeluk diri sendiri, air mata mengalir deras seperti hujan darah, menyentuh perasaan terdalamnya, rasa sakit yang tak terucap, cinta yang hancur jadi abu, ayah yang mati sia-sia. Ahmad bangkit tiba-tiba, wajah merah padam seperti darah mendidih, jeritannya brutal dan menyayat seperti lolongan binatang terluka. "Pengkhianat! Kalian bohong, dasar anjing busuk." Tapi dalam kegilaan, ia ambil pecahan kaca dari saku, senjata rahasia yang lolos pemeriksaan, dan potong lidahnya sendiri dengan gerakan sadis, darah menyembur deras ke lantai seperti air terjun merah yang panas, lidah terpotong jatuh seperti daging mentah yang robek, jeritannya gor-gor darah yang menyayat jiwa semua orang. Sakit emosional dan fisik bercampur jadi neraka hidup. Aku tak akan bicara, kalian hancurkan aku." Isaknya, darah mengalir ke dada, tubuh ambruk ke kursi, mata penuh air mata penyesalan yang menyentuh perasaan terdalam, ingatan masa bahagia dengan Siti yang kini jadi kutukan abadi. Ruang sidang gaduh seperti badai neraka, hakim memukul palu berkali-kali seperti tulang yang dihancurkan. Siti menangis pelan, hati robek melihat suaminya yang dulu dicinta kini hancur brutal di depan mata, menyentuh rasa iba yang gelap seperti luka yang tak sembuh. Ahmad digiring keluar, darah meninggalkan jejak seperti sungai duka di lantai marmer, jeritan dalam hatinya bergema. "Siti, kenapa kau tak mati saja?" Hatiku robek karena MU. Sidang menyiksa itu meninggalkan luka emosional yang dalam, seperti pisau yang tertanam di jiwa semua yang hadir, tensi ketegangan seperti tali yang putus, siap ledak di akhir yang lebih gelap. Di sel penjara yang gelap dan lembab seperti kubur hidup di bawah tanah Pekanbaru, Ahmad terbaring di lantai beton yang dingin. Darah mengalir deras dari urat nadi yang ia gigit sendiri dengan gigi menggertak seperti binatang terluka yang putus asa. Darah banjiri sel seperti sungai merah yang gelap, lengket dan panas, menyusup ke celah-celah batu seperti dosa-dosa yang tak pernah terhapus, baunya amis besi menyengat seperti napas neraka yang haus jiwa. Jeritannya pelan, gor-gor darah yang menyayat seperti lolongan akhir seorang pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Mata membelalak penuh horor, ingatan Siti dan Haji Abdullah muncul seperti arwah yang menari di kegelapan. Bisik-bisik sadis, "Kau hancurkan kami, sekarang giliran MU." Tubuhnya menggeliat lemah, daging robek di pergelangan tangan seperti luka yang tak pernah sembuh, sakit fisik bercampur emosional yang menyentuh perasaan terdalam, penyesalan yang terlambat, cinta yang terdistorsi jadi racun, dan ambisi yang membakar segalanya jadi abu. Ahmad mati sendirian, darah mengering seperti tinta dosa yang pudar, meninggalkan tubuh seperti boneka rusak di neraka pribadinya, akhir brutal yang menyayat seperti pisau yang mengiris jiwa tak berdosa. Sementara itu, di rumah peninggalan Haji Abdullah yang kini direnovasi dengan cahaya baru, Siti berdiri di tepi sungai Siak yang dulu hampir merenggut nyawanya. Angin malam riau membelai rambutnya seperti tangan ayahnya yang lembut, kabut tipis menyusup seperti bisikan arwah yang akhirnya damai. Trauma masih menghantui. Arwah Ahmad muncul setiap malam, wajah pucat dengan mata penuh dendam, bisik-bisik sadis tentang pengkhianatan yang gelap, membuatnya terbangun dengan air mata mengalir seperti hujan duka yang tak berhenti. Tapi di tepi sungai ini, di bawah bulan yang penuh seperti mata Tuhan yang memaafkan, Siti merasakan pencerahan yang mendalam.
seperti cahaya fajar yang menembus kegelapan rawa, menyentuh jiwa yang sudah lama robek. Hidup bukan tentang harta yang melimpah atau dendam yang membara, gumamnya pelan, suara serak tapi penuh kedamaian, air sungai mengalir tenang seperti aliran waktu yang menyembuhkan luka. Ia tentang melepaskan, tentang memahami bahwa setiap pengkhianatan adalah cermin untuk melihat kegelapan dalam diri sendiri, dan setiap sakit adalah guru yang mengajarkan ketabahan. Filosofi itu muncul seperti air mancur dari hati yang sudah lelah. Ahmad, dengan keserakahannya yang brutal, adalah pelajaran bahwa ambisi tanpa hati seperti racun yang membusuk dari dalam, menghancurkan bukan hanya orang lain tapi diri sendiri seperti api yang memakan kayu bakarnya. Siti, yang selamat dari siksaan cambuk dan racun emosional, belajar bahwa kejamnya dunia bukan akhir, tapi awal dari pertumbuhan. Seperti pohon sawit yang roboh di badai tapi akarnya tumbuh lagi, lebih kuat, lebih dalam. Ia kembali ke sungai bukan untuk mati dalam jiwa, tapi untuk hidup ulang. Melepaskan arwah Ahmad dengan doa pelan, maafkan aku karena pernah mencintaimu, dan maafkan dirimu karena tak bisa mencinta dengan benar. Air sungai menyentuh kakinya seperti pelukan alam yang menyembuhkan, menyayat hati dengan keindahan yang mendalam. Kesepian abadi berubah jadi kedamaian yang luas, filosofi bahwa di balik setiap kegelapan ada cahaya, di balik setiap luka ada hikmah, dan hidup adalah sungai yang mengalir, membawa dosa ke hilir tapi meninggalkan kebijaksanaan di tepi. Siti hidup bebas, mengelola warisan ayahnya bukan untuk kekayaan tapi untuk kebaikan, membangun sekolah di rawa untuk anak-anak miskin seperti Ahmad kecil, menyembuhkan trauma dengan bantu korban kekerasan, filosofi mendalam bahwa pengampunan bukan kelemahan tapi kekuatan, seperti air yang lembut tapi bisa mengikis batu terkeras. Di akhir malam itu, saat arwah Ahmad muncul terakhir kali, wajahnya bukan lagi dendam tapi penyesalan yang samar. Siti tersenyum pelan. Pergilah, Mas, kita sama-sama hancur, tapi aku pilih bangkit. Cahaya fajar menyingsing, menyayat kegelapan dengan kehangatan, meninggalkan pesan bermakna. Dalam kejamnya dunia, pencerahan lahir dari luka terdalam, filosofi bahwa jiwa yang robek bisa dijahit dengan benang pengampunan, dan hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang belajar mencinta diri dan dunia dengan lebih dalam.